Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk minggu pertama minggu pertama semester 2, semester genap. Oke, kita melanjutkan pengajian yang kemarin. Yaitu sekarang takhalluful munafikin. Ya. Masih tentang perang Tabuk. Silakan buka kitabnya. Oke, kita belajar bersama tentang cerita Nabi. Oke, bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wasalihin semua sesuatu. Sayyidina Ahmad wa asyhadu semua sesuatu Muhammad li fadli kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Oke. Jadi kita akan bercerita tentang perang Tabuk. Kalau kemarin saya sempat menjelaskan perang Tabuk adalah perang yang perang terakhir yang dilakukan Nabi sebelum beliau wafat. Perang terakhirnya Nabi dengan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, perang Tabuk. Apa bahasanya ya? Laswar dari Nabi gitu. Perang terakhir gitu. Bukan laswar game ya. Beda itu. Ini laswar perang terakhir artinya. Oke, bisa dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Takhallufu munafiqina. Membelakangnya orang-orang munafik. Membelakang. Tahu tidak ikut perangnya orang-orang munafik. Lamma ta'ahabba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lil khuruji qala qaumun minal munafiqina li ba'dihim la takhruju fil harri. Lamma ta'ahabba ketika prepare ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa rasul, siap-siap lil khuruji untuk berangkat perang. Qala berkata qaumun, siapa kaum? Qala berkata qaumun, siapa kaum? Minal munafiqina, dari orang-orang munafik. Liba'dihim, kepada sebagiannya.
La takhruju fil harri, la takhruju, jangan berangkat. La takhruju, jangan berangkat fil harri, di musim panas. Al-harri itu artinya musim panas. Tahu musim panas ya? Kapan musim panas? Kapan musim panas terjadi? Kalau kita negara tropis punya 2 musim, yaitu musim penghujan sama musim kemarau. Ya, kita tidak punya musim panas, kita punyanya musim kemarau. Kalau musim hujan terjadi antara bulan November apa Oktobernya sampai April, dengan musim panas sebaliknya. Nah, sekarang masih musim hujan itu. Kalau negara-negara subtropis, ya salah satunya di sana punya 4 musim, baru ada musim panas gitu. Ada musim panas, setelah musim panas itu ada musim gugur. Setelah musim gugur ada musim dingin. Setelah musim dingin, musim semi, balik lagi ke musim panas. Biasanya rentang waktunya itu dari ya kisaran Juni, Juli, Mei gitu. Musim panas, summer kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Jepangnya natsu. Kalau bahasa Arabnya al-harri. Fa'anzalallahu fihim, fa'anzala, menurunkan Allahu, siapa Allah? Menurunkan Allah, siapa Allah? Fihim, pada mereka. Wa qalu, dan mereka berkata. Ini di Al-Quran ya. La tangfiru fil harri qul naru jahannama asyaddu harran law kanu yafqahun. Ada di Al-Qur'an ini, tidak tahu ayat berapa. La tanfiru, mereka berkata la tanfiru, jangan keluar fil harri, di musim panas. Jangan keluar fil harri, di musim panas. Kul, katakanlah, Allah bilang ke Nabi Muhammad, kul, katakanlah Muhammad, naru jahannam asyaddu harron. Naru jahannam, api neraka jahannam. Api neraka jahannam asyaddu, lebih dahsyat. Lebih dahsyat, harron, panasnya. Harron, panasnya. Laukanu, jika ada mereka. Laukanu yafqahuna, jika ada siapa mereka. Yafqahuna, ialah mengerti atau mengetahui. Yafqahuna, mengetahui. Fatakhallafa, maka tidak ikut Abdullah ibn Ubayyin. Siapa Abdullah bin Ubay? Ma'a katsirin, serta kebanyakan. Ma'a katsirin, serta kebanyakan. Minal munafiqina, dari orang-orang munafik. Minal munafiqina, dari orang-orang munafik. Nazala, turun fihim, pada mereka. Nazala, turun fihim, pada mereka.
Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah. Wa qa'ada, dan duduk, alladzina, orang-orang, wa qa'ada, dan duduk, alladzina, orang-orang, kadzabu, yang mendustakan, Allah wa rasulah, kepada Allah dan Rasulnya. Wasta'dzana, dan meminta izin. Wasta'dzana, dan minta izin. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul, al-mu'adziruna, siapa orang-orang yang tidak ikut, orang yang tidak ikut, minal a'rabi, dari bangsa Arab, wa ba'dul munafiqina, dan sebagian orang munafik, fa'adzina lahum, fa'adzina, memberi izin, lahum, kepada mereka. Fa'adzina, lalu Nabi memberi izin, lahum, kepada mereka. Fawabbakhallahu al-munafiqina biqauli, fawabbakha, maka menegur. Fawabbakha, maka menegur, Allahu, siapa Allah, menegur al-munafiqina, kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang munafik, biqaulihi, dengan firman-Nya, biqaulihi, dengan firman-Nya, lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihimus syuqqatu wa sayahlifuna billahi lawistata'na la kharajna ma'akum yuhlikun anfusakum wallahu ya'lamu innakum lakadzibun. Di Al-Quran ini ya. Laukana, jika ada, laukana, jika ada, aradon qoriban, jika ada aradon qoriban, harta yang dekat, wasafaron qasidan, dan perjalanan yang dituju, lattaba'uka, maka ikut, lattaba'uka, atau niscaya ikut,
siapa kamu? Walakin akan tetapi ba'udat sejauh alaihim atas mereka asyuqqatu apa jarak, wa sayahlifuna dan mereka bersumpah, wa sayahlifuna dan mereka bersumpah billahi dengan Allah lawis tatokna jika tidak mampu siapa kami, jika kami tidak mampu, la kharajna maka kami keluar atau maka kami ikut, ma'akum bersama kalian, yuhlikuna membinasakan atau menghancurkan, anfusahum kepada diri kami, wallahu ya'lamu innahum lakadzibun, wallahu adapun Allah ya'lamu tahu, wallahu dan adapun Allah ya'lamu tahu innahum bahwa mereka lakadzibuna ialah orang-orang berdusta. Waqad ataballahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil idzni lahum biqauli. Waqad ataballahu dan menegur Allahu siapa Allah, dan menegur Allahu siapa Allah ala rasuli kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fil idzni dalam izin lahum kepada mereka biqaulihi dengan firman-Nya afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Afallahu Allah mengampuni Allahu siapa Allah angka kepadamu, afallahu angka mengampuni siapa Allah angka kepadamu, lima azinta kepada yang kau izinkan, lima azinta pada yang kau izinkan, lahum bagi mereka, hatta yatabayyana sehingga jelas laka bagimu, alladzina shadaku orang-orang yang benar, wa ta'lama dan tahu al-kadzibina orang-orang yang dusta, orang-orang yang bohong.
Innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Innama hanya saja yasta'dzinuka minta izin padamu, alladzina la yu'minuna billahi, alladzina orang-orang la yu'minuna yang tidak beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir. Wartabats dan ragu, qulubuhum hati mereka. Wartabats dan ragu, qulubuhum hati mereka. Fahum mereka fi raibihim di hatinya. Fi raibihim di hatinya yataraddaduna bingung. Yataraddadun itu makna aslinya mondar-mandir. Kalau hati lagi bingung kan mondar-mandir gitu. Tsumma kadzdzabahumullahu fi uzrihim biqaulihi. Tsumma kadzdzabuhum, lalu mendustakan Allahu siapa Allah, mendustakan Allah siapa Allah fi uzrihim pada alasan mereka, biqaulihi dengan firman-Nya, walau aradul khuruja la'addu lahu uddataw walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Ini ayat Al-Qur'an semua ya. Walau aradu, jika ingin siapa mereka al-khuruja ikut perang, la'addu maka menyiapkan lahu baginya uddatan persiapan atau persediaan, walakin akan tetapi kariha tidak suka Allahu siapa Allah, kariha tidak suka Allah siapa Allah imbi'atsahum kepada ikutnya mereka, fasabbatahum maka Allah menghalanginya, menghalangnya.
Wakila dan dikatakan uq'udu ma'al qa'idin. Wakila dan dikatakan uq'udu, duduklah ma'al qa'idina, bersama orang-orang yang duduk. Walikai la ya'sal muslimuna ala qu'udil munafiqina qala ta'ala. Walikaila, dan agar tidak putus asa, al muslimuna, orang-orang muslim, al muslimun, orang-orang muslim, ala qu'udil munafiqina, atas duduknya orang-orang munafik, atas duduknya orang-orang munafik. Qala ta'ala, qala berfirman ta'ala, siapa Allah Ta'ala, law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bidzalimin. Panjang ya. Law kharaju, jika ikut, jika ikut fikum, pada kalian, jika ikut pada kalian, mazadukum, mazadukum tidak bertambah, kum pada kalian, kum pada kalian, illa khabalan, kecuali kerusakan, wala awda'u, dan tidak segan, khilalakum, kepada mengadu domba, yabghunakumul fitnata, yabghuna kumul fitnata, mereka menyampaikan fitnah, wa fikum samma'una lahum, wa fikum, dan pada kalian, samma'una, memperdengarkan, lahum, kepada kalian. Wallahu alimun bidzalimin. Wallahu, dan Allah, alimun, tahu, bidzalimin, dengan hal-hal yang zalim. Laqad ibtaghul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Laqad ibtaghu, jika ikut, al fitnata, kepada fitnah, jika ikut kalian al fitnata, kepada fitnah, min qablu, dari sebelum kalian, wa qallabu, dan
Wa qallabu dan membolak-balik laka pada kalian al-umura perkara-perkara hatta jaa sampai datang al-haqqu apa kebenaran. Wa zahara dan tampak amrullahi kemenangan Allah. Wahum dan mereka karihuna membencinya. Oke. Di perang Tabuk ini ada beberapa orang munafik yang tidak mau ikut perang lantaran panas. Ya, sebenarnya ini isinya cuma ayat-ayat Al-Quran gitu, yang pada intinya kayak gitu. Ada orang-orang munafik yang tidak mau ikut perang gitu. Terus karena panas gitu, terus sama Nabi diizinkan. Terus sama Allah Nabi ditegur atas izinnya tersebut. Ya gitu ya. Oke. Oke. Saya habis beli buku. Judulnya itu Garda Detak. Salah satu buku yang ya sekian lama saya tidak beli buku, akhirnya entah kenapa saya pengen beli buku dan akhirnya memilih buku ini. Jadi kayak salah satu buku yang saya rekomendasikan. Judulnya Garda Detak, karangannya Dr. Gia Pratama. Jadi untuk kalian yang mungkin cita-citanya pengen jadi dokter atau pengen jadi perawat atau apalah, pokoknya Menkes apa? Ya, pokoknya pengen jadi tenaga kesehatan, nakes gitu. Jadi kayak itu buku tentang antologi cerpen. Jadi dan itu berdasarkan kisah nyata semua. Jadi Dr. Gia itu adalah, ini cowok ya, Dr. Gia Pratama. Dia itu adalah seorang dokter di ruang UGD, di ruang IGD. Jadi ceritanya tentang gimana dia menerima pasien, baik yang parah, bahkan yang banyak plot twistnya gitu, sampai bahkan skenario terburuknya ada yang meninggal.
Cuman cerita pendek aja. Ya sekaligus bisa belajar tentang ilmu kesehatan di dalamnya. Ya salah satu rekomendasi saya gitu. Kalau kamu pengen jadi dokter, kalau kamu jadi di ruang UGD itu kan lumayan chaos. Dokter di sana harus jaga 24 jam, harus selalu sigap untuk menerima pasien, baik pasien kecelakaan, serangan jantung, stroke gitu, yang butuh penanganan cepat. Nah itu ceritanya di sana. Mungkin kalau kamu nonton The Pitt, salah satu series ya dari barat, film The Pitt, atau ya sama ceritanya tentang dokter yang ada di ruang UGD, atau kamu nonton drakor yang judulnya The Trauma Code, Heroes on Call. Salah satu rekomendasi saya kalau kamu pengen belajar tentang kedokteran. Tidak ada ya? Tidak ada yang pengen jadi dokter di sini. Ya. Kalau kamu gitu. Kalau ya. Slogannya di belakang itu, saat setiap detik begitu berharga untuk setiap detak yang menyimpan cerita. Jadi si dokter ini sudah menghadapi beberapa kematian di rumah sakit. Di rumah sakit itu kan hampir tiap hari. Tiap hari itu pasti ada orang mati gitu. Pasti gitu. Bisa jadi giliran kalian nanti gitu. Nah, banyak ceritanya ini ya. Ada yang kayak juara kelas orang pinter gitu. Tiba-tiba dia ke kena hantam tembok gitu, kerobohan tembok, meninggal. Ada yang kayak orang sehat gitu, lari, tiba-tiba kecelakaan, meninggal gitu. Itu ya. Kita tidak tahu mati kapan ya. Oke. Untuk para kalian yang mostly gen alpha gitu. Serius gitu. Generasi kalian itu generasi yang pinter-pinter tapi susah diatur. Itu. Generasi kalian ya, bukan generasi saya. Ya generasi saya juga susah diatur juga gitu. Tapi tidak separah kalian. Serius. Sebenarnya pinter gitu. Nalar kalian, nalar anak-anak zaman sekarang itu bagus. Tapi entah kenapa susah diatur, pada akhirnya nalarnya tidak kepake, ya jadi tidak pinter gitu. Serius itu. Gini. Kalian itu hidup di era teknologi, era di mana informasi itu sangat banyak sekali gitu. Kamu untuk belajar sesuatu itu sebenarnya tidak perlu buka buku, lihat tutorial di YouTube atau belajar dari orang.
di TikTok gitu, itu sudah dapat ilmunya gitu. Dan itu generasimu gitu. Ya, tak tahu. Ya Bismillah aja ya. Gen Alpine. Saya membayangkan gimana beratnya Ustadz Gufron duduk di sini setiap minggu menghadapi kalian gitu. Saya aja kadang tidak kuat gitu. Ya seandainya uji nyali gitu mungkin sudah melambaikan tangan ke kamera gitu. Udah mengibarkan bendera putih gitu. Saya kadang suka ke tempat-tempat horor gitu karena saya bukan tipikal orang yang takutan. Meskipun kagetan ya gitu. Kayak ke kuburan atau ke rumah-rumah yang kosong. Itu kayak hal yang mungkin saya suka gitu. Tapi kayaknya tidak sehoror ini gitu. Kayaknya lebih horor menghadapi kalian daripada menghadapi hantu. Daripada menghadapi pocong dan kuntilanak gitu. Kayaknya lebih horor menghadapi kalian gitu. Lebih serem. Ya semoga kayak Ustadz Gufron semoga terus kuat ya. Tapi tetap akan saya sampaikan gitu loh. Kita itu punya 2 telinga dan 1 mulut. Artinya kita harus lebih banyak mendengarkan orang lain daripada berbicara. Itu ya gitu. Ya. Ingat ya. Halo, yang tilmidah gitu. Saya tahu kalian suka ngomong gitu, tapi ada tempatnya lah gitu. Ya, saya tahu perempuan itu suka ngomong itu, bahkan perbandingannya antara laki-laki dan perempuan di setiap harinya itu ada datanya, bahkan ada jurnalnya, kamu bisa cari. Perempuan itu bisa menghasilkan sampai 20.000 kata per hari. Sedangkan laki-laki itu hanya 4.000, 3 kali lipat dari laki-laki. Gitu. Tapi ini bukan menunjukkan pas laki-laki lebih bagus atau lebih superior, lebih baik daripada perempuan. Ya enggak gitu loh. Memang perempuan diciptakan untuk suka ngomong. Makanya kan Jumatan itu diwajibkan ke laki-laki. Ntar kalau perempuan ikut Jumatan, yang jadi khotibnya ceramah gitu, di belakang juga ceramah. Iya. Wajar. Ada tempatnya aja, ada tempatnya. Kalau sudah di kamar, ya silahkan mau ngobrol apapun gitu. Terutama kalau makan ya, ini sering saya ingatkan. Kalau di tilmid mungkin tidak separah di tilmidah gitu, tapi di tilmid sama sebenarnya gitu. Jangan ngomong kalau makan gitu. Ya. Jadi kalau di leher kita gitu kan, itu ada 2 jalur. Ada tenggorokan sama kerongkongan.
Kerongkongan itu arahnya ke lambung, sedangkan tenggorokan itu arahnya ke paru-paru. Gunanya apa? Tenggorokan buat nafas, kerongkongan buat makan. Ya. Dan gimana caranya tubuh kita mendeteksi ini makanan atau ini udara gitu. Sedangkan itu dua jalur yang sama, dua jalur yang berada di tempat yang sama. Jadi Tuhan menciptakan di jalur paling atas tenggorokan itu ada kayak penutup otomatis. Jadi seandainya ada makanan yang masuk gitu, jalur itu akan tertutup sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Nah, makanya kalau orang Jawa dulu bilang kalau makan jangan ngomong. Kenapa? Tersedak gitu. Bukan karena apa gitu. Kalau kamu makan sambil ngomong, penutup otomatisnya di tenggorokan, kayak penutup otomatis ketika ada makanan dia tertutup, ketika ada udara dia terbuka, itu bingung. Kalau kamu ngomong, dia bingung gitu loh. Ini mau terbuka atau tertutup gitu. Bingung, akhirnya nasi yang kamu makan atau makanan yang kamu makan masuklah ke tenggorokan. Jadinya apa? Tersedak gitu nasinya gitu. Dipaksa, pada akhirnya batuk-batuk keluar dari hidung, keluar dari jalur pernafasannya. Itu ya. Ya, sering saya menjumpai gitu. Kalau makan ya sudah dinikmati makanannya gitu. Ya, ini ya. Saya pengen edukasi ini ya. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran itu, ini karena saya baca ini ya, dan beberapa baca artikel gitu, dan saya juga dulu pengen jadi dokter gitu, tapi tidak kesampaian. Akhirnya cuman bisa belajar aja. Jadi salah satu penyakit yang banyak menyebabkan orang meninggal atau bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain seperti kanker, stroke, bahkan serangan jantung dan mati gitu. Itu penyebab utamanya atau penyebab awalnya, main cause-nya itu adalah penyakit gula atau diabetes. Ini dokter yang ngomong ya, bukan saya gitu. Jadi kita itu harus ngurangin gula. Diabetes itu gimana sih? Gula itu gimana sih gitu. Jadi kayak ketika gula masuk ke tubuh kita, sebenarnya gitu, gula yang bisa ditolerir sama tubuh kita itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Jadi kayak hanya beberapa gram bisa masuk ke tubuh kita. Kalau lebih dari itu gimana? Gitu. Ada satu organ yang bekerja untuk mengoptimalisasi gula yang masuk ke tubuh. Nama organnya adalah, ada yang tahu? Apa organ tubuh yang gunanya itu untuk membuat gula darah kita itu optimal. Ini gimana ya? Ini edukasi penting ini gitu ya. Soalnya banyak di angkatanmu, bahkan di umur 20 tahunan itu kena diabetes, bahkan sampai parah, sampai harus suntik insulin lah ya. Saking parahnya kadang ada yang meninggal karena stroke atau serangan jantung ya. Jadi ada organ tubuh kita namanya pankreas. Pankreas itu ada di bawahnya lambung gitu.
Ya. Nah, itu gunanya apa? Pankreas itu gunanya adalah untuk mengeluarkan insulin, yang mana insulin itu untuk mengatur gula darah yang masuk ke tubuh. Gitu. Ya. Jadi semakin banyak gula yang masuk ke tubuhmu, maka akan semakin banyak pankreas menghasilkan insulin. Gitu. Ketika gulanya sudah melebihi kadar dari pankreas menghasilkan insulin, maka sama pankreas pertama kali dikasih ke otot dulu gitu. Kasihlah ke otot gitu. Otot mau enggak gula gitu. Ternyata ototnya tidak mau karena orangnya tidak suka olahraga gitu. Orangnya sering rebahan gitu. Tidur-tiduran aja gitu. Ya sudah, akhirnya sama pankreas otot tidak mau ditawarkan ke otak. Otak kan butuh kalori ya. Kalau kamu sering banyak mikir sampai pening gitu, itu banyak kalori yang dihabiskan. Makanya kalau puasa, karena ada kalori yang masuk ke tubuh kita, ada gula yang masuk pada tubuh kita, jangan terlalu banyak mikir, pusing. Ternyata kamu tidak suka mikir gitu, otaknya tidak mau nerima gula gitu. Pada akhirnya gula itu dikasih ke organ tubuh kita yang terakhir, yaitu lemak. Itu yang bisa membuat kita jadi gemuk atau obesitas. Terus semakin lama kamu mengkonsumsi gula banyak gitu, makan nasinya banyak, terus minum esnya banyak, maka insulin yang dikeluarkan sama pankreas itu semakin sedikit, dia akan lemah. Pada akhirnya pankreasnya nyerah, baru kena diabetes sampai ya kalau sampai parah kamu harus suntik insulin namanya. Jadi ada suntikan biasanya di pinggang yang disuntik itu biar apa? Biar membantu pankreas menghasilkan insulin, biar teratur. Kalau sudah kayak gitu parah sudah. Yang ditakutkan apa? Ketika pembuluh darah pecah gara-gara gula yang menumpuk. Ya, kalau gula darahnya pecah di otak, maka terjadi stroke, kejang-kejang, mati terus. Ya, kalau pembuluh darahnya di jantung, pecahnya ya serangan jantung, mati juga. Ya itulah ya, mungkin untuk kalian yang pengen tidak cepat mati, ya pengen tidak cepat meninggal gitu, kurangi gula. Untuk tilmid yang makan nasi kebanyakan gitu, nasinya dikurangi gitu. Untuk tilmidah yang sering minum es atau ya sering minum yang manis-manis dikurangi gitu, biar tidak meninggal di usia muda. Ya gitulah mungkin. Oke, cukup ya, capek saya. Wallahu a'lam bishawab. Rujuk Rasul sallallahu alaihi wasallam Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.